Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan lillah, salatan wassalaman ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala man sahibah wa man tabi'a hudah, amma ba'd. Yang kami hormati para habaib, para sadah yang hadir, yang kami hormati para ulama, khususnya guru kita Kiai Haji Ihya Ulumuddin, Kiai Haji Syihabuddin, para alumni, para tamu undangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kami bisa sowan pada Kiai Haji Ihya Ulumuddin, Kiai Syihabuddin, dan seluruh yang hadir untuk menghadiri acara yang sangat mulia, acara yang sangat terpuji, sangat bermanfaat, yakni Istiqlal. Secara bahasa, Istiqlal itu mencari halal, di mana apabila kita punya kesalahan, kita punya kekhilafan terhadap seseorang, yang seseorang itu bisa di bawah kita atau di atas kita atau sederajat dengan kita, tentu wajib bagi kita untuk meminta halalnya, meminta maafnya. Antara guru terhadap murid, dan antara murid terhadap guru, antara sesama masyarakat. Istiqlal itu membuahkan suatu ajaran yang sangat-sangat terpenting dalam Islam, ialah ukhuwah, persaudaraan. Pertama, dalam kesempatan ini untuk melahirkan Istiqlal menjadi ukhuwah ialah satu, tidak adanya terkontaminasinya jiwa hati dari kekeruhan-kekeruhan pikiran. Itu pertama. Orang bisa bersaudara dengan baik, bisa halal bihalal dengan baik, karena hatinya tidak ada kekeruhan, kudurah. Di dalam kitab Akhlakun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karya Abu Shaykh yang punya kitab As-Sawab, yang punya kitab Al-Adhamah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kalau ada sahabatku
yang menggunjing aku, yang berkata-kata tidak mengenakkan untuk diriku, jangan disampaikan pada aku, kata Rasulullah SAW. Jangan sampai ada orang menyampaikan pada aku berita, kata-kata orang, ucapan orang, gunjingan orang terhadap diriku. Jangan sampaikan pada aku. Karena kata Rasulullah, aku ingin aku itu keluar interaksi dengan masyarakat salimus sadri, dalam keadaan hati saya itu bersih. Aku ingin ketika bertatap muka dengan orang, ketika berhadapan dengan orang, ketika bertemu dengan masyarakat, aku ingin salimus sadri, hatiku keadaan selamat, tidak ada kekeruhan, tidak ada jengkel, tidak ada kecewa, tidak ada mangkel, dan sebagainya. Berarti Nabi sendiri ingin hatinya itu tidak keruh untuk menjaga ukhuwah persaudaraan. Itu pertama. Jadi kalau menjaga persaudaraan, hati kita masih punya kudurah kekeruhan, itu tidak bisa. Halal bihalal dengan hati yang keruh tidak bisa. Orang berilmu, berukhuwah tidak bisa kalau hatinya keruh. Ulama ingin ukhuwah tidak bisa kalau hatinya keruh. Yang kedua, halal bihalal menciptakan ukhuwah persaudaraan ialah menerapkan nilai-nilai ukhuwah dalam Al-Quran. Al-Quran itu menyebut kata ikhwan yang artinya saudara-saudara 28 kali dalam Al-Quran. Kata ikhwan dalam Al-Quran sebanyak 28 kali. Sedangkan kata ikhwah hanya 7 kali dalam Al-Quran. Ikhwan, saudara-saudara, 28 kali. Orang lain, membuat orang lain itu iri hati. Tetangganya iri hati, sahabatnya iri hati, kenalannya iri hati. Tidak membuat nyaman bagi orang lain. Maka Al-Quran mengatakan orang yang boros itu saudaranya setan. Innal mubazzirina kanu ikhwanas syayatin. Ada lagi Al-Quran. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Menjadi saudara karena adanya kenikmatan. Yakni kalau ada kenikmatan, jangan dimakan sendiri. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Menjadi saudara karena adanya kenikmatan. Kalau dapat kenikmatan, ingat orang lain. Karena itu ukhuwah. Makanan 1 orang cukupkan 2 orang. Makanan 2 orang cukupkan 4 orang dan seterusnya. Karena itu ukhuwah, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwan. Sampai Al-Quran bicara, ternyata dalam Al-Quran masuk surga itu sebelumnya ketika keluar dari kubur itu penyakit pamer sudah tidak ada. Orang masuk kuburan pamer sudah nggak bisa. Orang masuk kuburan sombong sudah tidak ada. Orang masuk kuburan
sombong tidak ada, kemudian pemborosan sudah tidak ada, tapi ada satu penyakit hati yang masih, dendam. Masih ada dendam itu. Meskipun masuk kuburan, masih punya dendam dengan orang. Bangkit dari kubur, masih punya dendam. Dendam itu hilang begitu masuk surga. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan. Begitu masuk surga, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan. Aku cabut dendam itu. Karena sudah masuk surga. Berarti sebelum masuk surga masih punya dendam. Itu beratnya. Maka penyakit dendam itu penyakit yang terakhir disebut sampai di akhirat. Penyakit lainnya sudah nggak ada. Kekufuran sudah tidak ada. Karena sudah di akhirat. Kemusikan terjadi di dunia. Tapi dendam itu disebut secara khusus dalam Al-Quran ketika orang masuk surga supaya ukhuwah, supaya bersaudara di surga, tidak terasa bermusuhan di surga. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan. Aku bersihkan, aku rehabilitas, aku cabut penyakit dendam dari hati-hati orang surga. Berarti orang yang punya ukhuwah itu tidak boleh punya dendam. Meskipun dengan orang yang beda pikiran, beda madhab, tidak boleh dendam. Beda agama, itu kita harus memberikan hidayah, memberikan pembinaan, bukan teror, bukan kemudian kita merusak, tapi dengan nasihat. Imam Syafi'i itu ketika ziarah di makamnya Abu Hanifah, menteladani ukhuwah antar madhab. Beliau Imam Syafi'i itu pakai kunut kalau subuh, seperti yang kita amalkan pakai kunut. Tapi begitu ziarah di makamnya Abu Hanifah, di sebelahnya ada masjid. Beliau sholat di situ, beliau hormati Abu Hanifah yang ada di dalam kubur ini. Madhabnya tidak pakai kunut. Maka karena saya sholat di sedekatnya, saya sholat subuhnya nggak pakai kunut. Imam Syafi'i subuh nggak pakai kunut karena ingin menjaga, menghormati yang punya madhab di sekitar situ. Abu Hanifah tidak pakai kunut. Coba begini, ini menteladani pada pengikut madhabnya supaya tidak bermusuhan antara madhab-madhab yang lain sesama ahli sunnah wal jamaah. Inilah cara Imam Syafi'i. Setiap ulama itu memuji ulama, itu pendidikan yang baik. Al-Imam Syafi'i memuji Imam Hanafi, Abu Hanifah. Al-Imam Maliki memuji Imam Syafi'i. Al-Imam Hambali memuji Imam Syafi'i, dan seterusnya. Antar ulama sesama kiai saling memuji. Itu tidak adanya dendam. Itu betul-betul ukhuwah. Tidak gampang Pak ukhuwah. Ternyata penyakit dendam itu menjadi penyakit yang terakhir direhabilitas di akhirat. Maka yang kedua, halal bihalal menjadi ukhuwah ialah mengamalkan nilai-nilai ukhuwah dalam Al-Quran. Yang ketiga, halal bihalal menjadi ukhuwah ialah melakukan amalan altruisme atau ihsan, mengamalkan amalan altruisme,
Ihsan, mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Masya Allah. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mementingkan orang lain sahabat Ansar daripada dirinya sendiri, meskipun dirinya sendiri sangat membutuhkan. Dr. Ali Fikri, ada seorang ulama dokter namanya Dr. Ali Fikri, punya kitab namanya Al-Mu'amalat. Di situ beliau menceritakan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan Fatimah radhiyallahu anha beserta anak-anaknya mengalami kelaparan. Masya Allah. Lapar, tidak makan. Sampai Siti Fatimah bekerja menenun. Tahu menenun ya? Kalau di daerah saya batik lasem. Menenun. Kainnya dari bahan wol. Kain bulu domba milik orang Yahudi. Kemudian diolah, dibikin tenun oleh Fatimah di rumah. Dapat bayaran berapa? 3 sok gandum. 3 sok gandum. 1 sok kira-kira 2,5 kilogram. Fatimah bekerja menenun kain dari orang Yahudi. Setelah bekerja membuat tenunan kain dari bahan wol, dari bahan bulu domba, hari pertama dapat 3 sok berapa? Gandum. Hari pertama 1 sok 2,5 kilo gandum, dibuat roti. Dibuat roti untuk makan Sayyidina Ali, Fatimah dan seluruh anak-anaknya. Setelah jadi roti, belum dimakan oleh Sayyidina Ali, belum dimakan oleh Sayyidah Fatimah dan anak-anaknya, ada ketokan pintu. Ketokan pintu. Saya orang miskin, lapar, minta makan. Roti itu diberikan kepada orang miskin. Padahal Sayyidina Ali juga lapar. Fatimah juga lapar. Anak-anaknya juga lapar. Tapi ketika sedang lapar, sedang membutuhkan, ada orang miskin mengetok pintu, minta makan. Dan diberi makan. Roti itu diberikan kepada orang miskin. Miskinan. Hari kedua, melanjutkan menenun itu. Melanjutkan menenun, mendapatkan 1 sok gandum, 2,5 kilogram gandum. Dibuatlah roti. Belum dimakan, ada lagi ketokan pintu. Anak yatim. Saya anak yatim, kelaparan, minta makan. Diberikan kepada anak yatim. Hari ketiga, melanjutkan menenun kain itu. Dibuatlah roti. Belum dimakan, datang lagi tawanan. Asiron tawanan. Saya tawanan. Lapar, minta makan. Dikasihkan pada tawanan. Jadi 3 hari Fatimah, Ali bersama anak-anaknya radhiyallahu anhum tidak makan. Mementingkan orang lain. Wa yut'imuna at-ta'ama ala khubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka memberikan makanan meskipun makanan itu disukai. Meskipun makanan itu dibutuhkan, diberikan miskinan pada orang miskin, wa yatiman kepada anak yatim, wa asiran kepada tawanan. Itu namanya ukhuwah. Persaudaraan ialah
rela memberikan kepada orang lain meskipun kita sendiri membutuhkan. Namanya altruisme, isar dalam Al-Quran. Wa yu'siruna, Al-Quran mengatakan wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ini yang keberapa itu? 3 ya? Yang ketiga. Yang keempat adalah saya nunggu tehnya. Tehnya belum ada ini. Yang keempat adalah orang ukhuwah, menjaga persaudaraan. Halal bihalal, ukhuwah, melahirkan persaudaraan. Ialah menghilangkan apa? Menghilangkan memandang diri lebih terhormat, lebih tinggi daripada orang lain. Harus ada. Ukhuwah yang keempat, yaitu kita tidak memandang diri kita lebih tinggi daripada orang lain. Kalau kiai menghormat orang awam itu wajar. Yang hebat itu kiai menghormati kiai. Itu luar biasa. Luar biasa. Kiai menghormati kiai. Ada orang awam menghormati ulama, biasa. Tapi kalau ulama menghormati sesama ulama, itu luar biasa. Karena itu tidak memandang dirinya lebih tinggi daripada orang lain. Saya baca ada satu kisah yang sangat inspiratif. Kita tahu di dunia ini siapa ahli hadis nomor 3 di dunia, yaitu Abu Dawud. Siapa? Abu Dawud, maka dikenal dengan Sunan Abi Dawud. Orang Afghanistan itu, As-Sijistani. Sijistan itu Afghanistan. Di dalam kitab Atlasul Hadis karya Dr. Syauqi Abu Khalil, bahwa Sijistan itu dulunya wilayah Afghanistan. Abu Dawud itu kan ulama ahli hadis, Masya Allah. Orang nomor 3 setelah Bukhari, Muslim, Abu Dawud di dunia. Ternyata ada ulama yang sama-sama besar dalam bidang tasawuf, thariqah. Gurunya para sufi sedunia, Sahal bin Abdillah At-Tustari. Siapa yang tidak kenal dengan ulama sebesar Syekh Sahal bin Abdillah At-Tustari? Ulama sufi terbesar waktu itu. Gurunya para wali sedunia. Gurunya para sufi sedunia. Gurunya para mursyid sedunia. Itu datang jauh-jauh dari rumah. Sowan kepada Syekh Abu Dawud. Masya Allah. Sowan. Ulama sowan pada ulama. Syekh Sahal bin Abdillah At-Tustari sowan pada Syekh Abu Dawud. Tujuannya apa? Kiai itu sowan. Tidak minta selfie. Tidak minta selfie. Apalagi TikTok. Pelanda. Tidak minta selfie. Tidak minta nomor HP, apalagi berembuk proposal, melanda. Tapi Sahal bin Abdillah At-Tustari itu datang jauh-jauh, sowan kepada Syekh Abi Dawud yang punya kitab Sunan Abi Dawud. Apa tujuannya? Hanya satu. Nyuwun sewu Syekh Abi Dawud, saya minta satu perkara saja saya sowan, tapi dikabulkan ya? Iya, saya kabulkan, insya Allah. Tolong saya Abu Dawud
menjelujurkan lidahmu. Coba. Syekh Abi Dawud diminta untuk menjelujurkan lidahnya. Tolong penjenengan keluarkan lidahmu. Akhirnya Abu Dawud melet lidahnya, terus diciumi sama Syekh Sahal. Lidahnya diciumi. Ini lidah melewatnya hadis Nabi. Ini lidahnya ulama yang menyampaikan hadis Nabi yang bermanfaat pada seluruh dunia. Ini lidahnya orang besar, karena dari lidah inilah hadis-hadis Nabi, ribuan hadis Nabi, ratusan ribu hadis Nabi keluar lewat lidah ulama ini. Maka aku jauh-jauh tujuannya untuk menciumi lidah panjenengan. Habis itu pulang Pak, tidak tanya mobilnya apa, enggak tanya partaimu apa, enggak. Jadi jauh-jauh. Tustar itu Iran. Tustar itu Madinatun bi Iran, kota di negara Iran. Datang dari Tustar menuju Sijistan, Afghanistan. Jelujurkan lidahmu Abi Dawud, keluarkan lidahmu. Setelah dikeluarkan diciumi. Karena ini lidah mulia sekali, tempat mengalirnya hadis Nabi, sunnah Nabi, tarikh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ulama. Maka terjadi ukhuwah, persaudaraan antar ulama, menghormati seperti itu. Imam Muslim, saya mengaji Sahih Muslim dari Bahasim Asy'ari, dari ayah saya, dari Bahasim Asy'ari. Jadi runtut awalan wa akhiran, maknanya Bahasim Asy'ari. Jadi saya tahu persis Bahasim Asy'ari arah hadis ini mau kemana, karena abah saya rajin ditulis semua. Wastambatahul Syekh Hasim Asy'ari min hadal hadis, istimbatnya begini, fi hadal hadis dalilun begini, fi hadal hadis begini. Itu ditulis oleh ayah saya, dan saya ngaji pada ayah saya hadis Sahih Bukhari dan Muslim dari Bahasim Asy'ari. Nah, Imam Muslim bertemu dengan Imam Bukhari. Da'ni uqabbil rijlak, izinkan Imam Bukhari aku mencium kakimu ya ustadzal ustadin, wahai gurunya para guru, ya tabibal hadis, wahai dokternya hadis. Karena yang mengetahui patologi hadis itu adalah para ahli hadis. Maka di dalam hadis itu terminologinya seperti dokter. Hadis sahih, sahih itu artinya sehat. Kemudian hadis dhaif artinya lemah. Kemudian muttarib artinya apa itu kacau. Jadi hadis-hadis itu karena seperti dokter, maka Imam Muslim menjuluki Imam Bukhari ya tabibal hadis, wahai dokternya hadis. Izinkan saya mencium kakimu ya ustadzal ustadin. Ini ukhuwah antar ulama, ukhuwah antar kiai, persaudaraan antara ulama, menghormati. Luar biasa itu. Nah, kita tiru, ya sebisa-bisanya kita tiru untuk menghormati sesama ulama. Tidak usah di medsos menghujat kiai sana, habib sana, habaib sana, ulama sana. Jangan ikut-ikut nulis seperti itu. Di medsos itu kan serang-serangan, ya kan? Menghujat sana, menghujat sini. Jangan ikut-ikutan seperti itu. Menghujat kiai sana, menghujat kiai sini, menghujat habaib sana, menghujat habaib sini. Jangan ikut-ikutan itu. Karena itu mencederai kita sendiri, merugikan kita sendiri. Kita jaga ukhuwah, hormati para ulama, hormati para habaib. Dihormati. Itu namanya ukhuwah. Yang kelima,
Yang kelima ini ya, ukhuwah, persaudaraan yang dilahirkan dari halal bihalal, ialah mempelajari secara inspiratif dari bahasa Indonesianya fabel. Fabel itu cerita-cerita binatang yang mengandung akhlak. Kalau dalam kitab filsafat Kalilah Dimnah, ada kitab Kalilah Dimnah, itu cerita-cerita hewan dulu menjadi pelajaran kuliah. Kalilah filsafat tentang fabel itu dulu saya ngaji ya, pada abah saya dongeng hewan-hewan itu, ngaji pada ayah saya sorokan Kalilah Dimnah, itu cerita kancil, cerita gajah, bahasa Arab itu Kalilah Dimnah, filsafat tentang mempelajari akhlak dari binatang, namanya fabel. Ternyata manusia ini belum ditolong manusia, ditolong oleh binatang. Manusia pertama di bumi itu belum terjadi tolong menolong sesama manusia. Yang ada adalah binatang menolong manusia. Ternyata begitu. Aneh dalam Al-Quran. Subhanallah. Belum ada, karena Adam turun ke bumi, Hawa turun ke bumi, kan memang sudah suami istri. Tapi generasi kedua, manusia berikutnya, penerusnya Adam dan Hawa, itu belum ada tolong menolong sesama manusia. Tidak ada keterangan dalam Al-Quran tolong menolong sesama manusia. Yang ada adalah potensi bermusuhan. Ba'dukum li ba'din aduun. Ternyata manusia di dunia ini pertama ditolong oleh binatang, yaitu ghurab, gagak. Burung gagak itu dalam Al-Quran disebut 2 kali. Ghurab, burung apa? Burung gagak. Al-Quran menyebut 2 kali. Di dalam tafsir Ar-Razi, Mafatihul Ghaib Lirazi, namanya tafsir Al-Kabir Fal-Fakhr Razi, diceritakan ada peristiwa Qabil membunuh Habil. Qabil tidak tahu caranya menguburkan mayit. Dibawa lari, digotong Habil oleh Qabil yang membunuhnya. Kesana kesini, tidak tahu caranya bagaimana ini mengubur mayit. Allah menolong jasadnya Habil yang terbunuh, yang teraniaya. Allah mengirimkan peristiwa 2 gagak bertarung. Di dalam tafsir Fakhr Razi, 2 gagak bertarung, yang satu mati. Yang menang kemudian menggali tanah, mengubur gagak yang mati itu, dikubur oleh gagak yang menang dalam pertarungan. Gagak yang memenangkan pertarungan mengubur gagak yang mati kalah pertarungan, dan dilihat oleh Qabil. Maka Qabil menjadi faham kalau ada orang mati dikubur, digali tanah. Akhirnya Qabil menggali tanah untuk mengubur Habil. Jadi siapa yang pertama menolong manusia? Gagak, bukan manusia. Yang pertama menolong manusia, yang pertama membunuh manusia bukan binatang tapi manusia. Manusia terbunuh, siapa yang bunuh? Bukan binatang, bukan dimakan macan, tapi dibunuh oleh sesama manusia. Tapi siapakah yang menolong manusia? Justru binatang. Jadi manusia membunuh manusia, binatang malah menolong manusia. Ulaika kal an'ami bal hum adall.
maka manusia ada yang lebih sesat daripada binatang. Ini filosofinya. Maka harus difahami, persaudaraan adalah kita mempelajari ukhuwah persaudaraan dari alam semesta. Pelajari alam semesta. Ada lagi kisah dari kitab tentang binatang, Hayatul Hayawan Lid-Damiri. Ada kitab Hayatul Hayawan, kehidupan hewan, karya Ad-Damiri. Dhunnun al-Misri, seorang sufi besar, Dhunnun al-Misri, itu melihat seekor kalajengking besar. Kalajengking besar numpak naik di punggungnya kodok. Dilihat oleh Dhunnun al-Misri, kalajengking besar naik di atas punggungnya kodok, menyeberangi sungai Nil, diawasi sama Qabil, sama Dhunnun al-Misri. Masya Allah, kemana ini? Ada kalajengking besar naik di punggungnya kodok dan diseberangkan oleh kodok. Masya Allah, ini indah sekali ya. Kodok menyeberangkan kalajengking. Kalajengking naik di punggungnya kodok, diseberangkan ke sungai Nil. Sampai Dhunnun al-Misri menceburkan diri dalam sungai Nil untuk mengikuti arah kemana itu kodoknya itu. Diikuti terus. Nah, sampai ke darat. Ternyata kalajengking ini kemudian berjalan. Ternyata ada satu pohon di sekitar sungai Nil. Di bawahnya ada pemuda yang sedang mabuk. Sedang tidur habis mabuk. Ternyata di sebelah pemuda yang habis mabuk itu yang sedang tidur ada ular berbisa yang mau menggigit pemuda itu. Tapi untungnya ada kalajengking yang diseberangkan oleh kodok, diantarkan oleh kodok. Kemudian kalajengking ini naik ke kepala ular, pas bagian otaknya ular, digigit sekuat-kuatnya kalau ular itu oleh kalajengking sebelum menggigit pemuda yang mabuk itu. Jadi ular itu mau gigit pemuda yang sedang tidur habis mabuk, didahului oleh kalajengking, digigit oleh kalajengking sekuat-kuatnya bagian otaknya itu. Akhirnya ular itu mati. Dhunnun al-Misri terkejut dengan keajaiban Allah itu. Masya Allah. Kodok mengantarkan kalajengking, kalajengking membunuh ular, menyelamatkan manusia. Akhirnya Dhunnun al-Misri menendangkan syair. Meleh-melehno. Tahu meleh-melehno? Cek kebangetan nih pemuda iki. Mabuk-mabuk masih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Awak beco, tidur keadaan mabuk, masih disayangi oleh Allah, dilindungi oleh Allah dengan hadirnya kalajengking. Kalajengking dengan hadirnya diantarkan oleh kodok menyeberangi sungai Nil. Begitu syair didendangkan oleh Dhunnun al-Misri, pemuda itu terbangun dan akhirnya tobat menjadi orang soleh. Ini persaudaraan. Manusia ditolong oleh binatang. Maka kita pelajari ukhuwah. Ukhuwah dari fabel, dari binatang. Dan itu fakta-fakta. Itu fakta-fakta.
Yang terakhir, pidato jangan terlalu lama, makruh. Makruh mughalladah. Yang terakhir, Masya. Jadi itu ukhuwah. Yang tadi tentang Abu Dawud, lidahnya diciumi oleh Sahal itu di kitab Tahdhibul Kamal lil Mizzi. Yang terakhir, ukhuwah itu kecerdasan dan potensi bagaimana membuat orang itu senang dengan kita dengan ridho Allah. Ada tanda kutip. Bukan hanya dengan orang itu senang tapi dibenci Allah. Tidak. Tapi orang itu senang dengan kita dan kita senang pada orang itu di bawah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau dibenarkan oleh syariat. Jangan menyenangi orang yang sedang melawan syariat. Di saat orang itu maksiat, kita ikut mangkubakyo kemaksiatannya. Bahkan ikut memfasilitasi kemungkarannya. Oh, tidak boleh. Tapi kita menyenangi orang itu, menyukai orang itu ketika orang itu sedang beribadah, ketika orang itu sedang mencari rezeki halal, ketika orang itu ahli silaturahmi, ketika orang itu sedang berbakti kepada orang tua, ketika orang itu mencari ilmu. Nah, itu kita suka. Yang terakhir ini yang ke-6 berarti 6 atau 7 itu 6 ya, yaitu bagaimana kita disenangi orang, menyenangi orang di bawah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang filosof yang terkenal dalam Islam, Abu Hayyan At-Tauhidi. Abu Hayyan itu ada dua. Abu Hayyan ahli tafsir yang punya tafsir Al-Bahrul Muhit. Al-Bahrul Muhit itu namanya Abu Hayyan Al-Andalusi namanya, orang Spanyol. Tapi Abu Hayyan At-Tauhidi itu seorang filosof. Punya kitab judulnya bagus tuh. As-Sadiq was-Sadaqah. Sahabat dan persahabatan. As-Sadiq was-Sadaqah. Sudaqah. As-Sadiq was-Sudaqah. Sahabat dan persahabatan. Di situ mengutip hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kecerdasan akal manusia ba'dal iman billah, pokok modal pokok kecerdasan akal manusia ba'dal iman billah, setelah iman kepada Allah, at-tawaddud ilan nas. At-tawaddudu ilan nas. Bagaimana kita disukai orang tapi dengan ridho Allah, dalam hal yang diridhai Allah. At-tawaddudu ilan nas, membuat bagaimana orang itu suka dengan kita, senang dengan kita, tidak sakit hati dengan kita, ridho dengan kita. At-tawaddudu ilan nas, itu cara ukhuwah. Kita ingat ya, bahwa membuat senang orang itu tidak menyakiti orang itu tidak mudah. Seperti begini, kita cerita kelebihan kita, kekayaan kita, kita cerita pada orang miskin, itu membuat senang atau membuat jengkel? Membuat jengkel. Kita cerita saja, kita punya ini, punya ini, punya ini, di depan kita orang nggak punya, orang jadi jengkel. Kemudian kita cerita kelebihan anak-anak kita, memamerkan prestasi anak-anak kita di depan orang yang anaknya tidak punya prestasi.
itu juga menusuk perasaan. Iya kan? Menusuk perasaan. Kita cerita sehat terus, ada orang yang nggak pernah sakit. Kita sehat terus, alhamdulillah saya itu sehat. Sate masuk, gulai masuk, durian masuk. Cerita pada orang yang komplikasi. Gimana rasanya? Kita cerita, saya durian masuk, sate masuk, rokok masuk. Apa yang nggak masuk? Masuk semua, makan. Nggak ada larangan bagi saya. Halal pokoknya, nggak ada larangan. Nggak pernah sakit saya. Ngeluh aja nggak pernah. Keceklik nggak pernah, gatel nggak pernah. Kita ngomong depan orang-orangnya itu punya ginjal, paru-paru, tumor. Penyakitnya bukan hanya paru-paru, lebih berat dari itu, rupa-rupa. Penyakitnya bukan paru-paru, tapi rupa-rupa. Kok kita cerita, kita ini sehat macam-macam. Ini pasti menjengkelkan orang. Itu tidak at-tawaddud ilan nas. Tidak membuat disukai orang. Jadi membuat disukai orang itu tidak mudah. Masya Allah. Sampai di dalam taklim muta'alim. Masya Allah, taklim muta'alim. Itu kitab yang jangan sampai itu hilang dari kurikulum pesantren. Meskipun itu kitab dianggap pelajaran-pelajaran yang mengkultuskan ulama, kata sementara orang. Ada yang bakar kitab itu. Ada yang bakar Uqudulujan dan taklim muta'alim. Dianggap ini terlalu mengagung-agungkan ulama. Ada begitu. Tapi taklim muta'alim mengajarkan keluhuran-keluhuran akhlak. Di antaranya apa? Kalau ada orang cerita, kita sudah tahu, kita tampilkan pura-pura belum tahu. Supaya orangnya puas. Gak terus cerita, terus aku ngerti kok. Duh, itu gimana? Lah aku ngerti. Orangnya baru semangat cerita. Loh aku ngerti suwe ku. Wes suwe malah lengkap aku. Lah ini bukan at-tawaddud ilan nas. Orangnya pasti malu dan kecewa itu. Ya kita dengarkan sampai selesai. Mungkin yang ada diluruskan, kalau nggak fatal, yang nggak nyangkut agama ya biarkan kadang, kecuali fatal. Ada orang cerita ke saya, usahanya itu usahanya itu air mineral. Dia punya perusahaan air mineral. Saya dikasih air mineral berapa dus itu, terus cerita ke saya, Kiai, alhamdulillah saya punya perusahaan air mineral dan air saya ini Kiai nomor 2 sesudah air Zam-Zam. Lah ini jelas berlebihan itu. Dia cerita ke saya punya perusahaan airnya itu kualitasnya Kiai nomor 2 sesudah air Zam-Zam. Lah ini saya muskil, ini jelas muskil. Ada lagi nih bakul lontong. Bakul lontong ibu-ibu, saya jajan ke warung lontong. Yang punya warung itu orang awam, ibu-ibu nggak pakai kudung, orang awam nggak pakai kudung, nggak pakai jilbab, awam, sudah mak-mak sudah sepuh. Gus, kula bados sowan Mbah Yai Gus, tiang ini ku ganteng apik kados Gusti Allah. Lah ini orang ini jelas bahaya ini. Bakul lontong gitu Pak. Cerita ke saya. Ini perlu diluruskan. Kata-kata seperti ini perlu diluruskan. Saya Masya Allah ini. Saya waduh gimana ini. Saya makan tuh sampai mau tertawa gimana. Bakul lontong ya saya luruskan. Ampun ngaten nggih, ampun nggih. Pokoke iki kiai ini bagus. Orang samuni kados Gusti Allah lah ini loh. Ini yang bahaya. Ada lagi dicerita.
Orang tawadud menyenangkan orang tapi salah, caranya salah. Ada orang nganter udang satu timba itu udang penuh, udang kan mahal, diantarkan ke rumah saya. Apa Pak nih, nyuwun sewu yai, ini udang yai, kepengin ngalap barokah penjenengan. Saya tahu ini orang nggak punya uang, apalagi punya lahan tambak udang, jelas nggak punya ini. Lah mahal Pak niki, larang Pak jenengan ngeteri kula udang sepadan katai. Kata lho Pak niki regine Pak. Mboten yai kula kepengin saestu mumpung saged, kepengin barokah saged ngeteri jenengan. Saya curiga Pak. Akhirnya saya tanya, nyuwun sewu Pak, ini udang dari mana Pak ini? Nganu yai, tadi itu ada truk guling muat udang. Lah ini truk guling muat udang. Lu kok saya ingat penjenengan? Aduh. Ini jelas ini. Ini bukan at-tawaddud ilan nas, tapi ngawur itu dong. Bukan membuat senang orang, tapi ngawur ya. Udang colongan di truk kiai. Masya Allah. Ini ada itu, memang ada sebenarnya. Fakta adalah saya ngalami sendiri. Saya ngalami sendiri. Saking senangnya, maka kiai hati-hati loh. Kalau nompo-nompo itu hati-hati loh kiai itu. Disterilkan dari mana ini? Jangan hanya manjada wajada. Jangan hanya manjada wajada. Disterilkan, ini dari mana ini? Gurunya Ustadz Ihya, Syed Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki itu pernah berkunjung ke Mesir karena beliau pernah studi di Mesir. Fadlul Matta' Fadlul Matta' karya beliau yang luar biasa, masih muda beliau itu luar biasa. Bertemu dengan ulama Mesir namanya Abul Uyun, Syekh Abul Uyun, Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Ini ada tetangganya Syekh Abul Uyun mau at-tawaddud ilan nas, membuat suka kiai. Ngeteri pelem. Ngeteri apa? Pelem niku mangga. Saya lihat kamus-kamus bahasa Arab Indonesia. Mangga itu bahasa Arabnya al-mangga. Bahasa Arabnya mangga itu di kamus-kamus bahasa Indonesia itu al-mangga. Terus tak cari lagi duren, ad-durin. Nanas, an-nanas. Coba lihat dulu. Jadi kamus-kamus bahasa Arab kita itu kalau nggak tahu bahasa Arabnya langsung kayak al semua. Pokoknya berarti ini gak ngerti bahasa Arabnya pokoknya kayak al kabeh. Duren kayak ad-durin. Coba lihat di kamus-kamus tuh, nanas, an-nanas tuh. An-nanas, ad-durin, al-mangga. Jadi pokoknya ini gak ngerti bahasa Arab tambahi al kabeh. Nah itu ada. Tetangganya Syekh Abul Uyun nganterkan buah mangga pada Syekh Abul Uyun. Pas Syed Muhammad di situ. Saya dapat cerita dari sekitar Purworejo. Nah pas di situ ngantarkan mangga, niki kiai saya mengantarkan mangga. Syed Muhammad pas rawuh di situ. Oleh Syekh Abul Uyun ditolak. Tidak mau saya. Untuk nopo kiai? Mangga yang kamu antarkan ke sini ini mangga yang tidak halal. Tahu Syekh Abul Uyun. Karena Syekh Abul Uyun itu satu-satunya ulama, maksudnya termasuk ulama langka, bukan satu-satunya, saya ralat. Termasuk ulama yang punya alat mendeteksi barang haram. Tidak semua kiai punya. Tidak semua kiai itu, tidak semua ulama bisa seperti itu. Syekh Abul Uyun punya alat untuk memeriksa mana yang halal, mana yang haram. Akhirnya Syekh Abul Uyun itu menjelaskan, mangga yang kamu bawa ke sini ini bukan mangga yang halal, haram. Kok tahu Kiai? Saya punya jari-jari.
Syekh Muhammad lihat sendiri. Saya punya jari-jari, kalau saya tempelkan pada barang haram, maka jari-jari saya ini keluar percikan air. Syahrul Uyun, karomahnya itu gurunya Sufi Syekh Muhammad. Kalau ada barang haram, jari-jari saya ini keluar percikan air. Coba kita pernah nggak ketemu ulama seperti ini? Ada uang terus haram di percikan air. Rata-rata gak ngerti kabeh. Masya Allah, rata-rata gak duwe alat, gak ngerti ini haram halal, pokoknya maceta. Akhirnya didekatkan jari-jari itu ke buah mangga yang diantarkan orang itu, keluar percikan air. Ini bukti haram. Kalau tidak keluar percikan air berarti halal. Kalau haram keluar percikan air. Coba bayangkan itu. Itu kan kalau Nabi mujizat, yaitu jari-jari Nabi mengeluarkan air, mengeluarkan sumberannya, keluar dari jari-jari Nabi air. Itu kalau Nabi mujizat. Ini karomah. Keluar percikan air. Akhirnya orangnya ngaku, betul Kiai, ini memang bukan mangga saya, tapi mangga tetangga saya. Tetangga saya itu punya kebun mangga, tapi Kiai, meditnya nemen Kiai. Setiap panen saya nggak pernah dikasih. Akhirnya suatu ketika saya mangkel karena nggak pernah dikasih. Sebelum panen saya habisi semua. Tak unduh kabeh. Setelah saya unduh, kok saya ingat penjenengan. Lah ini loh. Barang curian di bawah Pak Ulama. At-tawaddud ilan nasnya itu keliru. Akhirnya saya bawa ke sini. Mangga ini saya bawa ke sini. Betul, haram. Jadi ingin disukai orang tapi tidak benar caranya. Ingin disukai pejabat dengan menjual agama, ingin disukai penguasa dengan menjual agama. Tidak boleh begitu. Ya. Dengan penguasa menasihati. Ya jangan menghujat, jangan. Menasihati, memberikan masukan. Tapi untuk menjaga wibawa, untuk menjaga ulama itu muhabat, punya haibah, itu harus dijaga. Karena apa? Karena Nabi memberikan teori bahwa yang menerima adalah tangan di bawah. Ingat itu. Siapapun yang menerima dari seseorang tetap al-yadus sufla, tangan yang di bawah. Sudah sulit punya otoritas, sudah sulit untuk menasihati. Karena kita sudah posisi tangan di bawah. Oleh karena itu, at-tawaddud ilan nas, bagaimana membuat disukai orang, itu kita dengan tadbik, menerapkan, mengaktualkan apa yang diwariskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi itu membuat orang itu senang, dan bagaimana orang itu senang pada Nabi, tapi dengan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah gambaran ukhuwah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, barokah. Guru-guru kita, kiai-kiai kita, ulama kita, habaib-habaib kita, semoga dipanjangkan umur dengan barokahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz Ikhya, semoga dipanjangkan umur dengan barokah Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Dan saya mohon maaf Ustaz Ikhya, ibunya anak-anak tidak bisa sowan, belum bisa sowan. Saya mohon ngapunten karena istri saya pun juga pernah ngaji pada Ustaz Ikhya, istifadah pada Ustaz Ikhya. Semoga barokah semua yang hadir, para alumni. Sudah saya sampaikan bahwa itulah ukhuwah dalam pandangan Islam.
yang saya sampaikan dari berbagai literatur, semoga barokah semua. Terakhir dari kami, tirulah para ulama, di antaranya Mbah Hasyim Asy'ari dalam menjaga ukhuwah. Mbah Hasyim Asy'ari dalam menjaga ukhuwah, kalau ngajar di Tebu Ireng, waktu itu kan ayah saya di baris belakangnya persis. Karena Mbah Hasyim Asy'ari memerintahkan santri yang bawa syarah kitab itu di belakang. Di dekat beliau. Mbah Hasyim bawa pengajar Sahih Bukhari atau Muslim, kemudian santri yang bawa syarahnya itu harus di dekatnya, karena nanti santri itu membacakan isi syarahnya, termasuk ayah saya. Nah, Mbah Hasyim itu kalau menjelaskan perbedaan untuk menjaga ukhuwah, itu orang-orang yang berbeda dianggapnya seperti anaknya sendiri. Jadi seneng orang. Begini. Dengan sayang, menjelaskan perbedaan, mengurai perbedaan, mentakhlil perbedaan, kemudian menyampaikan apa natijahnya, konklusinya bagaimana, itu dengan sayang. Tidak dengan teriak-teriak, hujat sana, hujat sini, menanamkan permusuhan sana, permusuhan sini, menanamkan fanatik ini, fanatik ini. Enggak begitu. Tapi dengan menyayangi. Begini, hadis pertama begini, hadis kedua begini, kesimpulannya begini. Dengan sayang. Maka Muhab, beliau wibawa, dihormati. Langsung but Pak. Mbah Hasyim Asy'ari, ulama-ulama dulu Masya Allah dalam menjaga ukhuwah itu luar biasa. Luar biasa. Ada cerita ya, ini cerita penting, tapi maaf ini ya, terpaksa karena ini ukhuwah saya ceritakan. Dulu itu kan Muhammadiyah pertama, itu kan termasuk kitab yang dipakai oleh sebagian warga Muhammadiyah itu kan Tafsir Al-Manar. Tafsir apa? Al-Manar, karya Rasyid Ridho. Di NU kan tidak dipakai Tafsir Al-Manar, karena Tafsir Al-Manar banyak pendapat-pendapatnya yang bertentangan dengan apa-apa yang sudah disepakati oleh ulama Nahdliyin. Kan begitu. Nah, di daerah saya itu ada mudin. Tahu mudin? Mudin itu tukang ngedusi mayit di desa. Tahu? Mudin ya. Orang sini apa nyebutnya itu? Mudin ya. Mudin ini orangnya NU. Benci dengan Tafsir Manar, tapi nggak pernah tahu Tafsir Manar. Mudin di daerah saya. Dia pidato di desa, di kampung, sing duwe Tafsir Manar podo karo ngingoni segawon ireng. Ngerti segawon? Anjing. Mudin. Barang siapa yang nyimpen Tafsir Manar di rumah sama saja menyimpan anjing hitam. Wah, menyinggung warga Muhammadiyah. Ini Mudin tidak pernah lihat Tafsir Manar, cuma benci dia karena Tafsir Manar pegangan Muhammadiyah waktu itu, sebagian Muhammadiyah. Akhirnya dituntut oleh Muhammadiyah Rembang, dituntut pengadilan. Mudin desa ini diajukan ke pengadilan oleh Muhammadiyah Rembang karena Muhammadiyah Rembang pakai Tafsir Manar,
Dan Mudin mengatakan yang nyimpen tafsir Manar sama dengan menyimpan anjing hitam. Nah, tersinggung. Bahkan Muhammadiyah Rembang ini mendatangkan pengacara terlalu besar. Menghadapi Mudin kok. Yang diundang siapa? Subhanallah. Orang nomor 2 se-Indonesia, Kiai Haji Mas Mansur. Nomor 2-nya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Orang Muhammadiyah nomor 2, maksud saya begitu. Orang nomor 2, bukan orang nomor 2 di Indonesia. Orang nomor 2-nya Muhammadiyah se-Indonesia, Kiai Haji Mas Mansur. Yang di Surabaya Jalan ke Mansur. Pahlawan ya? Pahlawan kan itu. Kiai Haji Mas Mansur didatangkan oleh Muhammadiyah daerah Rembang untuk menuntut Mudin ini. Nah, coba apa gak keduren nih? Mudin kok diundang sama Kiai Haji Mas Mansur. Nah ya, Mudinnya susah Pak, piye kita? Susah karena melihat kekuatan powernya Muhammadiyah Rembang, mau menuntut ucapan Mudin itu ke pengadilan, mau menuntut Mudin itu ke pengadilan karena ucapannya, mendatangkan pengacara, mendatangkan penuntut sebagai pengacaranya Muhammadiyah Rembang, Kiai Haji Mas Mansur. Akhirnya Mudin itu sowan ke kakek saya. Kakek saya tokoh NU, PBNU waktu itu. Orang nomor 4 sesudah Mbah Hasyim Asy'ari. Termasuk 9 tokoh besar di Nahdlatul Ulama. Mbah Yai Khalil ana apa? Kula niki wonten masalah Mbah Yai, ana apa? Kula niki badhe dituntut ing pengadilan kalih Muhammadiyah Rembang. Lah sebabnya apa? Kula ngarani sing nyimpen tafsir Manar teng omah padha karo nyimpen anjing hitam. Wah, kuwi kok kebangetan Mudin. Cara ragunya Oma Irama terlalu. Kalau lagunya Oma Irama kan terlalu, ya kan ya? Lah kuwi tahu ngerti tafsir Manar, nggih belas mboten ngerti. Ya enggak pernah lihat tafsir Manar Mudin. Enggak tahu demek, belas enggak pernah lihat. Bentuknya apa enggak pernah lihat. Dike kok wis ngarani. Tafsir Manar kuwi isine yo ana sing apik, ana sing salah. Lah ngoten nggih. Ada yang salah, ada yang memang fatal pendapatnya enggak boleh kita pakai. Ada yang berlawanan dengan ahli sunnah wal jamaah, memang ada. Memang ada. Memang ada. Ada yang berlawanan. Tapi sekarang Muhammadiyah kan tidak semua pakai Al-Manar. Muhammadiyah sekarang banyak yang enggak pakai Al-Manar. Sudah bergeser. Kutubus Sittah mungkin ya. Mungkin atau lain-lainnya. Atau Nailul Autor ya. Tafsirnya sudah tidak populer Al-Manar di kalangan Muhammadiyah sekarang. Dulu ya. Akhirnya cerita ini Muhammadiyah Rembang datangkan Kiai Haji Mas Mansur ya. Loh, iku lak koncoku dhewe iku. Kakek saya. Karena Kiai Haji Mas Mansur dulu diajar kakek saya di Mekah. Waktu kakek saya di Mekah, Kiai Haji Mas Mansur itu ikut ngaji pada kakek saya beberapa tahun. Wes ini tak kandhani sak durunge ning pengadilan tak kon mampir ini. Akhirnya Kiai Haji Mas Mansur dari Surabaya sudah bawa mobil waktu itu. Kiai Haji Mas Mansur zaman Belanda loh Pak. Sudah punya mobil beliau. Datang ke Lasem, mampir ke rumah saya, ke rumah kakek saya. Ana apa anu Dik Mansur? Iya jari ana Mudin ngene-ngene. Wis gak usah mbok terusno ning pengadilan, damai lah wis. Orangnya dipanggil oleh kakek saya. Iki wonge Mudine. Iki wonge Mudine wis tak kandhani aja dibaleni ngomong ngono. Akhirnya dimaafkan. Ukhuwah karena bertemunya siapa? Tokoh NU dan tokoh Muhammadiyah bertemu. Masya Allah. Inilah bertemu akhirnya. Masya Allah.
Ukhuwah itu juga bisa salah loh Pak. Saking ikhlasnya saya, saking ikhlasnya maksudnya saking relanya, bukan ikhlas karena Allah, saking relanya saya dengan Kiai Humaydi Naruan. Kiai Humaydi itu guru madrasah di Sarang. Sholat di satu daerah jauh dari kita, jauh dari rumah. Sholat di jalan, Kiai Humaydi sholat maghrib waktu itu. Kiai Humaydi jenengan yang ngimami ya. Wah, sampean sering ngimami Kang. Saya manggilnya Kak. Saya pernah adik sepupu. Sampean sering ngimami Kang ya. Orang awak muai sing ngimami. Saya juga nggak mau karena beliau lebih tua, lebih sepuh, saya nggak mau ngimami. Jenengan sing ngimami, gak awak muai sing ngimami. Podo gak gelem ngimami, lewat bakul daging. Bakul daging lewat. Dipanggil sama kita. Pak, sampean ngimami sholat maghrib purun. Siap insya Allah. Siap langsung siap Pak. Langsung siap. Akhirnya bakul daging ini imami. Makmumnya cuma 2, saya sama Kiai Humaydi. Sholat maghribnya 2 rakaat. Waduh lah ini gimana ini? Sholat maghribnya 2 rakaat. Wah ini nyenengkan orang salah cara ya ini. Akhirnya Kiai Humaydi masih tahiyat, saya lirik, wah terpingkel-pingkel Kiai Humaydi ini. Ini tahiyat terakhir ini padahal baru 2 rakaat. Tapi saya ngempet supaya gak batal, tak empet agak. Habis sholat, kita 2 orang terpingkel-pingkel semua. Terus gak wiridan, Pak, tunggu yuda. Akhirnya bakul daging itu tanya, loh, napa sholat kula salah Yai? Tahu kita kiai, 2 orang kiai tahu dia. Napa salah kiai sholat kita ini? Nah, terus saya tanya, maksudnya jenengan gimana Pak? Terus putih Pak, kula kosor Yai. Oh dikosor. Masyaallah. Ini loh nanya. Ini membuat orang senang tapi salah cara. Jadi jangan sampai kita membuat senang orang tapi salah cara ya. Jangan sampai. Pernah kita alami semua itu masalah-masalah seperti itu. Jadi Masya Allah, at-tawaddud ilan nas ra'sul akli ba'dal iman billah, at-tawaddud ilan nas. Modal akal, modal kecerdasan akal manusia setelah iman kepada Allah ialah berusaha menyenangkan orang, disenangi orang, menyenangi orang di bawah ridha Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf pangapunten Yai Kia. Apunten yang kathah kula badhe teras Semarang nggih. Apunten yang kathah insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.